Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, sahabat guru penggerak. Kali ini ada informasi dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengenai Surat Edaran Kepala BKN nomor 3 tahun 2025 tentang penjelasan terkait layanan pencantuman gelar aparatur sipil negara. Seperti apa informasinya? Berikut penjelasannya. Nah, ini pertama untuk izin belajar, tugas belajar. Yang kedua, untuk naik sampai ke jenjang fungsional yang paling tinggi, jenjang utama. Apakah karena keterbatasan regulasi, memang regulasinya tidak membolehkan yang guru SD atau perawat, bidan, dokter yang di jenjang kabupaten itu tidak bisa sampai ke utama, termasuk semua jenjang fungsional. Misalnya seperti tadi tidak dapat izin belajar karena belum memenuhi syarat masih CPNS, atau atasannya tidak mau memberikan izin belajar. ASN kita yang mau belajar S1, S2, S3 kita berikan apresiasi dalam arti dimudahkan pencantuman gelarnya, kemudian kenaikan pangkat berdasarkan gelar yang dia dapatkan. Berkaitan dengan cuplikan yang telah disampaikan oleh Kepala BKN RI mengenai peningkatan karir ASN dan berkaitan dengan pencantuman gelar ataupun izin belajar bagi ASN baik yang telah menempuh program S1, S2 maupun S3. Kali ini BKN mengeluarkan surat edaran nomor 3 tahun 2025. Surat ini disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian di instansi pusat dan juga di instansi daerah. Poin pertama, latar belakang bahwa untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan manajemen aparatur sipil negara dan peningkatan kompetensi bagi aparatur sipil negara terkait dengan pencantuman gelar, perlu adanya penjelasan mengenai pencantuman gelar bagi aparatur sipil negara yang telah memiliki ijazah. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan dari surat edaran ini adalah pemerintah memberikan keberpihakan kepada aparatur sipil negara untuk meningkatkan kualitas melalui jalur pendidikan secara berkelanjutan dan menjaga profesionalitasnya. Sebagai panduan dan penjelasan terkait dengan layanan pencantuman gelar bagi aparatur sipil negara yang telah memiliki ijazah. Poin ketiga adalah ruang lingkup. Ruang lingkup surat edaran ini mengenai pencantuman gelar bagi aparatur sipil negara yang telah memiliki ijazah yang berasal dari pendidikan akademik ataupun pendidikan vokasi. Adapun dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dalam PP Nomor 17 Tahun 2020 dan perubahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara dan seterusnya. Sampai dengan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2024 tentang penjelasan layanan pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan bagi pegawai negeri sipil. Poin kelima, isi surat edaran. Adapun isi surat edaran, poin A, bagi aparatur sipil negara yang telah memiliki ijazah
yang berasal dari pendidikan akademik ataupun pendidikan vokasi dapat mengajukan pencantuman gelar akademik atau gelar vokasi kepada Badan Kepegawaian Negara atau kantor regional Badan Kepegawaian Negara di provinsi masing-masing ini ya. Kemudian pengajuan pencantuman gelar sebagaimana dimaksud pada huruf A diusulkan melalui pejabat pembina kepegawaian atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian. Jadi isi surat edaran ini ada 2 poin ya bagi teman-teman aparatur sipil negara, baik itu PNS maupun P3K yang telah memiliki ijazah yang berasal dari pendidikan akademik, misalkan S1, S2, ataupun S3, dan juga pendidikan vokasi, misalkan mengikuti kursus atau diklat yang kemudian mendapatkan gelar, nantinya bisa mengajukan pencantuman gelar akademik atau gelar vokasi kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di tingkat provinsi ya. Kemudian pengajuan pencantuman gelar ini nanti diusulkan melalui PPK atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian di instansi masing-masing. Jadi misalkan Bapak Ibu guru, berarti nanti pengusulannya melalui pejabat pembina kepegawaian di dinas pendidikan masing-masing. Demikian juga di dinas-dinas yang lain ya. Kemudian poin C, kepemilikan ijazah sebagaimana dimaksud huruf A merupakan ijazah yang diperoleh secara resmi dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin D, pemilik ijazah bertanggung jawab secara administrasi, perdata, dan pidana atas keabsahan ijazahnya. Di bagian poin C dan D ini menegaskan bahwa kepemilikan ijazah Bapak Ibu ASN, baik itu PNS maupun P3K, merupakan ijazah yang resmi dan sah yang telah ditempuh melalui pendidikan akademik maupun pendidikan vokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ijazah menjadi tanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana mengenai keabsahannya oleh Bapak Ibu ASN masing-masing. Kemudian di poin ke-6, penutup surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yakni 7 Maret 2025. Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 7 Maret 2025, Kepala Badan Kepegawaian Negara Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah SH ditandatangani secara elektronik. Jadi, surat edaran terkait layanan pencantuman gelar ASN ini pada hakikatnya telah dikeluarkan untuk menegaskan komitmen Kepala BKN mengenai peningkatan karir Bapak Ibu ASN, khususnya yang ditempuh melalui jalur akademik. Nantinya mungkin akan ada prosedur atau persyaratan-persyaratan yang akan disampaikan oleh PPK, pejabat pembina kepegawaian di instansi masing-masing. Misalkan Bapak Ibu guru, berarti nanti ada di dinas pendidikan mengenai prosedur pengusulan ijazah yang sudah dimiliki dalam rangka pencantuman gelar, dan juga nanti mungkin akan ada prosedur terkait dengan kenaikan pangkat berdasarkan ijazah yang sudah dimiliki. Kurang lebih seperti itu, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.